Ibu Wahyu, mungkin salam kenal kita dari Ray-Ban Entertainment dan Unlock gitu ya. Kita bisa cerita sedikit dong, karena kita belum pernah wawancara. Ketika heboh kemarin itu gimana sih kronologisnya, awalnya itu ada momen acara apa gitu Aura? Oh, kalau awalnya itu penggusuran dari rumah di daerah aku sama warga sekitar. Terus gimana mah? Iya. Dari penggusuran itu kurang ada notis dari beliau yang punya jabatan tinggi gitu kan. Nah, jadi yang Beliau ini siapa nih? Dari kabupaten, dari bupati juga. Ya, kalau proyeknya bupati mungkin kita nyobain ke bupati dulu. Usahanya kan sebelum penggusuran gitu kita udah usaha ke bupati minta perhatian gitu. Maksudnya kan kalau daerah lain yang di daerah gabus kan dapat kompensasi. Sedangkan daerah kita dari awal ngasih surat itu nggak ada pemberitahuan kalau nggak ada kompensasi sama sekali. Makanya kita berusaha kan sebelum penggusuran, sebulan sebelumnya kita udah berusaha tuh ketemu bupati, sampai bolak-balik berapa kali ke kantor kabupaten nggak ada perhatian. Terus mulai dari saya bikin video itu mulai viral, terus akhirnya ke notis sama beliau, dipanggil lah sama warga-warga sekitar. Iya, sama warga-warga dia sekitar. udah digusur dulu, udah Iya. dapat 4 hari gusur dia baru bikin video Iya. pertama itu. Awalnya tuh mikir-mikir ragu mau buat atau enggak, makanya di hari keempat itu yaudahlah buat aja gitu. Dan akhirnya viewersnya banyak nembus, terus ke notis sama beliau dari situ. Dan akhirnya ketika setelah 4 hari habis digusur itu dirimu kan bikin viral itu gitu Iya. kan, bikin apa video Iya, itu, video ya kan? itu. Nah terus pada saat itu sendiri ketika sudah viral itu dinotis sama KDM Iya, betul. dan diajak untuk bertemu. Iya, sama dan- warga sekitar. Oke. Dan penggusuran itu sendiri tuh penggusurannya lahannya berapa banyak sih Bu, dan itu satu kelurahan atau apa gitu? Enggak, cuma kalau di ini cuma sama orang dagang sih hitung-hitung 30 kakak sih. 31 kakak. 31 kakak. Iya. Tapi yang rumah tangganya paling ya 16 kakak aja. Yang lain orang dagang. Yang lainnya orang dagang. Iya. Lapak depan rumah gitu. Terus kamu berani banget gitu bikin akhirnya itu jadi heboh, dan itu juga menurut kamu pukulan buat kamu nggak sih, buat akhirnya ini biar pemerintah nih biar tahu gitu? Iya. Yang bikin mulai berani bikin dari situ sih karena aku ngerasa seperti ditindas ya gitu. Jadi aku mulai berani bikin kayak gitu biar ke notice juga, karena di situ posisinya warga-warga juga sama orang tua aku tuh bingung sehabis masa penggusuran ini uang mereka itu habis buat bolak-balik barang. Ngangkutin Terus nyari kontrakan itu bingung karena nggak ada uang pengganti. Dan Kalau pada saat penggusuran itu iya, nggak ada sama sekali. nggak ada Dari kompensasi. SP pertama dikasih itu emang tulisannya udah nggak ada kompensasi sama sekali. Udah berapa lama tinggal di rumah? Itu rumah apa sih? Rumah pribadi. rumah Iya, tinggal. rumah tinggal. Kok tinggal. rumah pribadi? Iya, waduh, rumah tinggal. Itu udah berapa lama tinggal di situ? Dari aku lahir di situ. Dari tahun berapa? 2005. Iya, 2004 apa 2005 ya? Berarti udah hampir 2005. 15 tahun ya? 20 tahun 20 lebih. tahun Iya, lebih. 20 tahun. Nah, ketika kamu akhirnya digusur gitu, itu kan karena pemerintah gitu kan ya, Ibu ya? Itu kan pemerintah. Dan pada saat pengairan. itu izin nggak sih tinggal di situ waktu itu? Kita posisinya beli soalnya ya, jadi Oh, udah beli. rumah jadi. Bukan kita nempatin lahan kosong, enggak. Tadinya emang sepi di situ. Terus karena bapak mertua ngasihnya di situ ya kita tinggal nempatin aja. Jadi beli dari orang. Dan tahu nggak kalau wilayah itu tuh ternyata punya pemerintah gitu yang kalian bangun, yang kalian tempatin. Dan Iya. kalau udah tahu, kenapa masih tempatin gitu? Kenapa Soalnya kalian kan bangun? warganya banyak ya. Emang daerahnya tadinya masih sepi. Pikiran ayahnya Aura kan kali usaha di situ namanya jalan utama, jalan hidup ya. Nanti kedepannya barangkali ada rezeki bisa pindah. Yang penting buat usaha dulu. Itu tadinya. Di rumah itu ada usaha apa Bu? Jualan apa? Tadinya awal-awal ya sembako sampai bertahun-tahun. Iya. Sembako terus ganti lagi ya. Emang ayahnya kalau usaha ini nggak tetap ganti-ganti. Nah, pada saat di penggusuran itu diinfoin nggak sih? Maksudnya ini akan diinfoin gitu. Silakan, mungkin pasti ada dikasih waktu gitu, seminggu, 2 minggu, sebulan harus Iya, kosongin ya. sebulan ya kasih. Maya. Iya. Itu dari SPSP itu. SP tapi tadinya SP-nya nggak jelas. Jadi
kapan tanggalnya, Iya. buat apa gitu, nggak ada kejelasan. Setiap kali Satpol PP ditanya juga nggak ngasih kejelasan. Ini penggusuran tanggal berapa gitu. Iya. Kalau pasti tanggalnya kan kita bisa jauh-jauh hari prepare ya, Bu? Iya, Prepare. jadi cuma suruh tanda tangan doang. tanda tangan pakai metre. Suratnya nggak jelas ini isinya apa. Masih ada suratnya di saya. Dan itu rencananya digusur itu akan dibangun apa? Oh, dengar iya bendungan. Kitanya juga belum jelas sih penggusuran ini bakal dibikin apa, cuman dari apa namanya? SPY, Poster bukan poster sih, apa tuh yang ini? selebaran pemerintah Spanduk gitu ya? Ya spanduk dibikinnya bendungan katanya. Oh gitu. Nah, kan tadi kan kemudian dan bilang kan kalau tanah itu tuh adalah tanah pemerintah ya. Oh, ada orang ketika dibangun. Dan ketika akhirnya kalian sempat ada itu nggak? Ada kayak itu nggak? Perlawanan gitu. Saya nggak mau karena ini saya udah bangun, harus ada ngeluarin duit. bukan perlawanan ya, yang jelas minta penjelasan Iya. aja, minta kejelasan ini buat apa gitu, pengen musyawarah gitu. Kita sadar kok kalau itu Iya. tanah Pemerintah. cuma pengen penjelasan aja. Ini kalau ibaratnya ada apalah musyawarah lah sama masyarakat gitu loh. Ada bupati juga kan minta kejelasan juga, tapi nggak ada kejelasan juga. Iya. Jadi diminta itu memanusiakan manusia gitu. Jadi nggak asal main gusur aja. Apalagi suratnya ini SP-nya ini belum terlalu jelas. Kapan penggusurannya nggak ada Cuman tanggalnya. itu doang. Jadi kalau untuk pertahanin tanah tuh enggak, kalau mau diambil silahkan. Oke. Nah, akhirnya dirimu bikinlah itu video. Iya betul, dan akhirnya alhamdulillahnya notis. Mulai dari situ warga udah dapat kompensasi. Tapi yang ini cuman kamu aja apa semua warga yang nggak dapat kompensasi? Semua dapat. Maksudnya yang gitu, ya enggak. semuanya nggak dapat. Iya semuanya nggak dapat. Dari 31 kakak itu nggak ada yang Oh, dapat. sebanyak itu ya, Bu? Iya. Satu kakak ya? Nggak dapat kompensasi Enggak, apa-apa? emang dari awal tuh SP-nya bilangnya nggak ada kompensasi sama Harus sekali. Pembongkaran sendiri Iya. nggak ada kompensasi gitu kan. Kalau bongkar sendiri rumah kan nggak mungkin biaya sedikit kan, namanya bongkar buat indah gitu. Kita cuma minta kerohiman aja. Istilahnya adalah olah asihnya ya, namanya udah hidup bertahun-tahun, kita kan nanti usahanya mati, pindah rumah juga. Oke. Bu, tapi ketika akhirnya sudah ketika viral itu akhirnya diajak bertemu setelah 3 hari bikin video itu diajak 4 hari. Iya, diajak ketemu. Gimana tuh cara akhirnya bisa dapat ketemu? Itu ajudannya beliau punya kontak tetangga. Terus tetangga di situ sekitar yang korban penggusuran ini disuruh datang ke sana, tapi wajib bawa aku. Jadi nggak kontakan langsung sama aku atau sama mama papa tuh nggak, tapi sama tetangga. Jadi warga sekitar disuruh ke sana, tapi harus wajib bawa aku. Nah di situ aku nggak tahu itu tujuannya apa, harus wajib bawa aku, nggak tahu tuh. Dia putar sendiri tuh, yang lain Iya. bapak-bapak ibu Iya. ya kelihatan Nah. dia bersuara sendiri, jadi kelihatan. Iya mungkin karena viral itu makanya wajib bawa aku ya. Kok mungkin nggak tahu deh kalau nggak datang itu gimana nah. Nggak begini ya ceritanya. Iya. Ya? Nggak. Terus pada saat ketika yang viral itu gitu ya, diomongin itu kayaknya kamu siap banget gitu dengan omongan itu. Enggak sih. Awalnya sebenarnya siap banget waktu itu datang karena mau kan kirain dibahas-bahas konteks penggusuran ya. Nah ternyata ya dibahas malah wisuda. Nah, mungkin jawaban saya egonya muncul ya, jadi kelihatan spontan ngegas aja gitu jawabannya gitu. Emang itu udah kamu pikirin belum sih ketika ditanya diginiin? Oh enggak, itu spontannya bahasan wisuda ya itu. Tapi kalau penggusuran itu udah siap, tapi nggak ditanya. Tapi nggak direspon ketika yang penggusuran itu nggak Udah, direspon. katanya bukan wewenang dia, bukan Iya. bupati ngomongnya. Jadi pengalihan ini saya bukan masalah penggusuran, bukan wewenang saya. Tapi sebelumnya sudah dikasih tahu belum sih kalau kamu tuh udah lulus gitu, dan Udah. aku membaca pembahasannya kamu wisuda, sedangkan kan kamu udah selesai gitu sekolahnya. Waktu perkenalan ya, waktu dipanggil aja Waktu ini. ini beliau nanya, kalau anak perempuan itu mereka saya langsung tunjuk tangannya yang di awal video ya saya, tapi saya udah lulus gitu. Oh gitu. Harusnya sih netizen paham ya kalau dari kalimat situ ya kalau udah Dari lulus. awal udah ngomong sih, udah waktu di ini ketemu di Subang ya. Aura, tapi ketika akhirnya ini viral, banyak nggak sih orang-orang kan yang juga akhirnya dengan ibaratnya perdebatan dengan KDM itu menjadi kayaknya gini, lo anak kecil sotoy banget sih, ada nggak sih perasaan lo tuh dibully sama netizen? Maksudnya perasaan menyadari atau Ya,
Kalau menyadari gimana ya ngomongnya ya? Kan dikiranya sotoy gitu loh. Oh, belagu amat sih, ini masih kecil tapi ngomongnya begini, kayak diatur, dan ada yang bilang di setting gitu. Oh, maksudnya ini responnya gimana gitu? Poro-poro ya di setting. Iya, kalau di setting sih enggak sih. Itu dari sendiri sih. Karena bingung harus gimana caranya biar ke notice gitu. Jadi mulai dari situ dan alhamdulillahnya ke notice. Berkat netizen juga sih, tembus 12 juta views itu, viewers. Emang spontan dari hati dia Iya, sendiri spontan. tuh. Jadi ketika akhirnya banyak netizen ngerasa dengan adanya kayak gini, kamu ngerasa jadi terpojokan nggak? Iya. Jadi kalau mau keluar takut. Gitu. Iya, terpojokan, terus dibully-bully juga iya. Di DM diserang-serang juga iya. Apa aja tuh yang mungkin yang sangat menyakitkan mungkin buat kamu, dibully sampai akhirnya dipojokin, sampai akhirnya kamu ngerasa takut keluar gitu? Karena diancam ngerasa dipantau. Oh iya? Iya. Sampai segitunya? Sampai Iya. segitu. Nah, waktu itu soalnya aku pernah pergi keluar. Terus dia ngeliat aku, nge-DM tuh melalui email. Tadi gue barusan ngeliat lu gini gitu. Wah, mulai dari situ takut. Oh, berarti ada yang mantau gitu. Begitu, sampai sebegitunya. Itu Iya. gimana, Bu? Sama. Tapi Ada perasaan ketakutan nggak, Bu? iya, kalau Terus? nggak nyaman aja sih. Oh. Nggak nyaman, lebih ke nggak nyaman ini sama dia. Kalau saya mah istilahnya ini ya, pengen melindungi aja sebagai ibu. Security-nya gitu. Demin aja. Tapi ketika misalkan anggap aja ini dokumen sendiri ya. Iya. Ketika kalian lo ngerasa ketakutan, Aura ngerasa ketakutan keluar rumah gitu, dan akhir dari efek ini semua gitu kan, udah kepikiran belum sih bakal seperti ini gitu? Udah. Jadi sebelum diposting itu juga udah tahu kok konsekuensinya apa. Pasti bakal ada yang bully, ada yang pro dan kontra. Terus nanti bakal begini-begini udah tahu kok. Jadi udah nerima konsekuensi dari awal tuh, udah nerima, udah siap. Udah mental, tapi Iya. ya tetap juga down juga. Tapi ketika apa perasaan kamu ketika kamu dibully? Ya sedih sih, kaget sih. Kaget, sedih. Ya gitu, agak-agak bikin mental sedikit keganggu ya. Shock juga, nggak nyangka Iya, kalau sampai sebesar itu reaksinya. Terus agak risih juga karena banyak DM. Kamu kena mental juga? Iyalah, Iya, nangis. nangis sih, lebih nangis. Nggak kayak frustasi banget gila tuh, nggak, paling nangis gitu. Ibu ngelihat dengan akhirnya seperti ini, apa yang ibu rasakan sebagai orang tua? Lebih mawas diri kah? Lebih seperti apakah? Iya, ya lebih hati-hati juga. Jadinya kemana-mana saya ngikutin. Tadinya kan kalau syuting dia berangkat sendiri. Baratnya pulang jam 2 pagi, jam 3 udah saya lepas. Nggak kepikiran. Sekarang lebih kepikiran, jadi kemana-mana harus diprotek sama ayahnya, dianterin. Kalau nggak saya mau lepas sendiri masih was-was. Nah, sekarang ketika akhirnya setelah selesai dibully, setelah banyak yang dibully, akhirnya banyak job berdatangan nih. Gimana nih? Alhamdulillah. Karena kan sejauh sebelum ini katanya kan kamu iklan ya, iklan pinjol gitu kan. Iklan pinjol, terus iklan apa?